warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada pagi minggu ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ampun Bu. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Nanti sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak bisa absen terlebih dahulu pada Google Classroom atau link di samping ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Modernisasi. Apa itu modernisasi? Masih ada yang ingat? Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Iya, betul ya. Sekarang kita akan belajar materi baru yaitu tentang westernisasi. Ada tidak hubungannya antara modernisasi dan westernisasi? Ada. Iya, kira-kira apa ya? A. Mengatur dan berawal pada dunia barat. Ya, jadi dalam pembelajaran kita kemarin mulai dari globalisasi, kemudian modernisasi, dan hari ini westernisasi, berhubungan pada satu proses yaitu tentang perubahan sosial ya. Pembelajaran westernisasi ini diharapkan nanti agar anak-anak sebagai generasi muda tentunya harus bisa memfilter ya, budaya-budaya asing yang patut untuk ditiru atau yang tidak, agar kita dapat melestarikan budaya kita sendiri dan dapat menyerap budaya-budaya yang positif ya. Bisa dipahami ya. Tujuan pembelajarannya kali ini satu, agar anak-anak dapat memahami konsep tentang westernisasi, kemudian yang kedua dapat menganalisis proses westernisasi, yang ketiga dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari westernisasi, dan yang keempat dapat memberikan solusi dari dampak negatif westernisasi. Ya, ini ada beberapa materi ya, nanti di Classroom handout-nya. Materinya mulai dari ciri-ciri, pola dan medianya, kemudian contoh westernisasi dan dampak-dampaknya. PowerPoint-nya nanti di sini ada ciri-cirinya ya, kemudian contoh-contohnya, ada videonya ini westernisasi. Gambar tentang apa? Ada hubungannya tidak dengan westernisasi? Ada. Iya. Gaya berpakaian. Pakaiannya mengikuti budaya barat. Ya, pakaian ya, dan gaya rambut. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa melanjutkan pada Classroom untuk mengerjakan diskusi. Sudah saya bagi kelompoknya ya, masing-masing. Nanti silakan berdiskusi sesuai kelompoknya. Silahkan nanti dikerjakan soalnya. Nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi pada Google Meet lagi ya. Ini Ragil mau yang pertama presentasi? Ya. Iya, silahkan. Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan daerahnya. Generasi muda saat ini lebih memilih untuk mengikuti tren yang ada. Saat itu mereka lebih senang menyanyikan lagu dengan aliran pop, rock, metal daripada lagu-lagu tradisional Indonesia ataupun aliran seperti keroncong, campursari, dan sebagainya. Akibatnya, beberapa budaya kita berhasil diklaim oleh negara tetangga Malaysia sebagai miliknya, seperti reog dan batik. Keadaan Indonesia seperti inilah yang menyebabkan banyak sekali oknum yang memanfaatkan sifat acuh tak acuh anak bangsa terhadap budaya sendiri. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Saya Bu. Udah saya pesan. Saya akan jawab pertanyaan dari Ani. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan hedonisme? Hedonisme adalah sebuah cara pandang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan
mencari kesenangan banyak mungkin. Silakan jawab pertanyaan Ayu. Ya, silakan. Bagaimana solusinya pengaruh westernisasi dalam menurunnya nilai budaya desa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama muda-mudi akan arti penting nilai luhur budaya, melakukan penyaringan terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia, manakah yang dapat diambil dan mana tidak. Sudah Bu. Silahkan dilanjutkan kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Saya mewakili kelompok 1 akan presentasi tentang pengaruh westernisasi gaya hidup masyarakat. Hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat, dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra untuk merefleksikan status sosialnya. Juga sudah menjadi panutan orang-orang yang mengenalnya. Itu akan namanya gaya hidup juga dirasa oleh beberapa orang yang masih lihat tren sekarang ataupun di modern. Ya, silahkan, ada pertanyaan? Saya bertanya Bu, Ya. apa pengaruh westernisasi dalam APK Instagram? Karena Instagram berhasil meraih kepopulerannya tak karena masyarakat sekarang merah pada background meningkat dari segi kualitas jadinya. Maupun kapanpun kita berfoto lalu menguploadnya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan pengaruh westernisasi dalam pergaulan ada. Westernisasi dalam pergaulan kerja yaitu pada generasi muda sekarang dalam gaya hidup seperti kaum remaja yang lebih memilih makanan cepat saji dalam bentuk dessert yang manis, burger, fritters, minuman, kaleng, sebagainya. Ingat, bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal budayanya. Marilah kita semua sebagai generasi muda penerus bangsa bersama kita wajib mempertahankan sikap nasionalisme agar tidak selalu terkena dampak negatif dari westernisasi. Silahkan yang mau bertanya. Saya bertanya Bu, apa dampak negatif dan positif dari westernisasi tersebut? Ya. Pertanyaan dari Ragil. Dampak positif dari adanya westernisasi: 1. Tingkat kehidupan lebih baik. 2. Meningkatnya ilmu pengetahuan. Dampak negatif dari adanya westernisasi: 1. Munculnya paham-paham liberalisme. 2. Terciptanya hedonisme. Pengaruh westernisasi dalam cara berpakaian. Dalam zaman dahulu, masyarakat Indonesia sangat dengan tata berpakaian yang sopan dan tertutup. Akan tetapi maksudnya budaya luar mengakibatkan budaya berubah. Sekarang pakaian yang terbuka dan kurang sopan serasa sudah jadi kebiasaan yang sudah melekat erat di dalam masyarakat kita. Contoh, orang lebih memilih dress atau celana dibandingkan memakai kain batik. Mengapa masyarakat Indonesia cenderung menirukan gaya barat daripada gaya pakaian tradisional sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan dari Riana. Sebutkan dampak negatif dari westernisasi dalam cara berpakaian. Dampak negatif westernisasi dalam cara berpakaian yang pertama, semakin hilangnya budaya kesopanan kita dalam pakaian. Yang kedua, penjualan produk lokal menurun drastis akibat menurunnya peminat baju lokal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ani. Mengapa masyarakat Indonesia cenderung lebih menirukan gaya pakaian orang barat daripada gaya pakaian tradisional? Karena masyarakat Indonesia menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari westernisasi itu suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya di berbagai seperti industri, teknologi, politik, ekonomi, gaya hidup, cara pakaian, gaya bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai. Kesimpulan, westernisasi merupakan gaya atau tingkah laku seseorang mengikuti gaya perilaku dan gaya hidup bangsa asing yaitu bangsa barat, di mana seseorang atau sekelompok itu mengikuti tingkah laku
cara berpakaian atau berpenampilan, dan bahkan juga mengikuti budaya bangsa-bangsa Barat. Westernisasi saat ini sangatlah mudah berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang iptek. Pembelajaran kita hari ini tentang westernisasi ya, anggap sudah bisa dipahami, sudah menemukan konsep. Westernisasi adalah proses keberat-beratan, kemudian ciri-cirinya bisa dilihat dari gaya hidupnya, cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Terus kemudian contoh-contohnya, salah satu hal yang mempengaruhi proses westernisasi adalah diantaranya media sosial. Karena apa? Karena media sosial itu diakses oleh masyarakat banyak ya, dan dari media tersebut mereka meniru, menganggap bahwa hal-hal yang terdapat dalam media sosial adalah hal-hal terbaru yang bersifat modern, sehingga banyak yang mengikuti, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua ya. Sehingga salah satu dampak negatif dari westernisasi adalah melunturnya nilai-nilai dan kebudayaan bangsa kita. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, Tapi menyenangkan. lebih menyenangkan kalau di sekolah. Oh iya, tentunya karena kita bisa saling bertatap muka ya. Setelah ini nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan di classroom ya. Kita tutup nanti sambil dikerjakan sore nanti ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Jelas pakai banget. Ya, kalau sudah jelas nanti soal evaluasi yang nilainya belum bagus bisa dikerjakan kembali ya. Terus untuk yang sudah bagus bisa mempersiapkan pelajaran yang minggu depan tentang ketimpangan sosial akibat arus urbanisasi. Untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan dipimpin berdoa oleh Putra Nanda. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.